Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beri salam tidak lupa kita sampaikan semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ustaz, partisipan kita baru 10 orang dari 30. Kita mulai karena waktu sudah berjalan ya. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Ustadz berharap pertemuan kita ini seperti lainnya di kelas ya. Kalau belum masuk semua, sebenarnya belum bisa dimulai. Nanti takut ada yang masuk, ada yang izin lagi. Tapi room ini sudah Ustadz setting sedemikian rupa sehingga tidak repot Ustadz admit lagi sehingga bisa masuk. Jadi tidak ada alasan dia tidak masuk sebenarnya. Ini sudah nambah lagi kan 12. Alhamdulillah. Baik, ketua kelas kita siapa ya tahun ini? Kita belum memilih ketua kelas. Benar nggak? Kita lupa kemarin, di awal itu kita belum buat ketua kelas ya. Oke, Ustadz minta Karan aja. Coba Karan. Karan mana? Karan. Halo. Karan pimpin doa pagi ini saya. Silakan. Istaidu. Mustaidu. Mustaidu. Istaidu. Mustaidu. Mustaidu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbika Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Karan yang sudah memimpin doa pagi ini dan sudah kita awal dengan sama-sama melafazkan basmalah. Luar biasa pagi ini tanggal 11 Januari 2021. Teman-teman sudah mendengar mungkin kabar berita yang sangat menyedihkan dari pesawat Sriwijaya Air, betul ya. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang menjadi korban kecelakaan itu husnul khotimah ya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan yang besar ini. Begitu ya. Jadi kita patut juga bersedih dan mendoakan mereka. Baik, untuk pagi ini seperti yang dijanjikan, kita bakal belajar bahasa Indonesia. Teman-teman sudah menyiapkan buku. Kita masih menggunakan buku ini ya, buku 5C. Rizky udah nyampe bukunya belum? Sudah, alhamdulillah. Oke, sip, mantap. Sudah ada semua. Coba kamu lihat dulu bukunya semua. Ada nggak? Raja, Iza, Dayan, Arin, Kevin, ada bukunya? Dapat. Oke, ada. Oke, sip. Ada? Dayan, ada? Nah, kalau sudah, kita nanti bakal belajar buku bahannya di sini ya. Nah, yang pertama ini kita simak dulu video yang telah disajikan oleh Ustazah Ella. Pada saat menyaksikan video nanti kita menyimak dulu ya, tidak ada aktivitas yang lain. Kita akan belajar tentang tema 6, panas dan perpindahan, subtema 2, perpindahan kalau di sekitar kita menggunakan bahasa Indonesia, KD 3.3 dan 4.3. Ini akan kita pelajari ya teman-teman ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita lihat di slide selanjutnya.
Tujuan pembelajarannya dengan membuat peta konsep, kalian mampu menjelaskan sisi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Dengan mengidentifikasi hal penting dari bacaan, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penyelesaian pada media cetak secara tulisan dengan tepat. Dengan menemukan pokok pikiran bacaan, kalian diharapkan mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Membuat diagram tentang isi bacaan, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat dan jelas. Ini tujuan pembelajarannya. Oke, baik. Nah, menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, kita harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita bisa menjelaskan isi media cetak itu dengan memperhatikan judul teks dalam media cetak. Kemudian membaca teks dengan sesama, menemukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Jika tidak mengetahui makna kata kunci tersebut, kita bisa mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, pada zaman sekarang, KBBI itu bisa langsung kita ambil di HP ya. Bisa searching dan bisa diunduh begitu ya. Pahami setiap informasi penting tersebut. Nah, salah satu cara ini contohnya ya. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Kita pernah membuat ini. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu, sehingga mudah dapat dipahami oleh pembaca. Masih ingat kan teman-teman membuat peta konsep, membuat satu lingkaran, diisi dengan kata kunci, kemudian dibuat cabangnya ya. Nah, membuat kesimpulan isi teks media cetak. Agar lebih mudah dan cepat memahami isi teks media cetak, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Nah, ini dia. Sebuah teks, termasuk teks media cetak, memiliki pokok pikiran di dalamnya. Pokok pikiran terdapat di setiap paragraf. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Dengan pokok pikiran, kita diharapkan dapat menjelaskan isi teks media cetak dengan menggunakan bahasa tersendiri. Kita pernah itu ya, menentukan di mana kalimat utamanya. Kalau kalimat utamanya sudah dapat, biasanya kalimat selanjutnya adalah sebagai penjelas. Dan kita bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri, dengan mengetahui kalimat utama. Biasanya berada di awal paragraf, di akhir paragraf. Nah, ini contohnya ya, embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari, saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah yang banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung, itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Kalimat utamanya apa? Di paragraf kalimat pertama. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Pokok pikirannya apa? Pokoknya adalah proses pembentukan embun. Nah, gitu ya. Membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Nah, sebelum menentukan kesimpulan isi teks media cetak, kita diharapkan menguraikan informasi dari teks tersebut. Informasi penting dari suatu teks dapat diurai menggunakan peta konsep atau diagram. Begitu teman-teman. Masih ingat mungkin kita pernah membuat langkah membuat peta konsep yang saya sebutkan di awal. Nah, nanti kita akan lebih fokus bagaimana cara membuat atau menggunakan peta konsep. Nah, ini contohnya ya. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kita perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting.
Nah, setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan, kita dapat membuat diagram. Ini contoh sebuah kalimat ya. Tungku jimat. Tungku buatan Supriyanto diberi nama Tungku Jimat. Nama jimat tersebut merupakan kependekan dari energi hemat. Tungku ini dikatakan hemat karena hanya berbahan bakar limbah. Selain itu, pembuatan tungku tersebut menggunakan konsep energi petani. Menurut penciptanya Supriyanto, tungku jimat sangat tepat untuk masyarakat pedesaan, daerah transmigrasi, warga pinggiran kota, dan pedagang makanan kaki lima. Pembakaran menggunakan tungku jimat dapat dengan konsep energi petani ini cukup efisien. Hal ini karena teknik pembakaran pada tungku tersebut sangat meminimalkan penggunaan oksigen. Tungku jimat dibuat dengan ruang yang minim oksigen sehingga dapat meningkatkan suhu lebih cepat. Setelah ini nanti kita buat langkah selanjutnya. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah, pokok pikiran paragraf pertamanya itu apa? Kita buat pertanyaan dulu. Apa kepanjangan dari jimat? Nah, jawabannya energi hemat. Pertanyaan kedua, kan menggunakan kalimat tanya ya. Siapa yang membuat tungku jimat? Jawabannya Supriyanto. Kalimat pendek aja kalau untuk menentukan seperti ini ya, pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf kedua, efisiensi pembakaran tungku jimat. Mengapa tungku jimat dikatakan cukup efisien? Jawabannya itu karena teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Pertanyaannya, apa manfaat yang didapatkan dari penggunaan oksigen yang minim? Nah, akan meningkatkan pemanasan. Tadi begitu ya. Nah, setelah kita dapat pokok pikiran pertama dan pokok pikiran kedua pada dua paragraf ini, kita buat pertanyaan, kemudian kita jawab, kemudian kita menggunakan kalimat tanya yang tepat, apa, pertanyaannya siapa, mengapa, dan lain sebagainya. Baru kita buat, kita buat apa namanya, diagram atau peta konsep ya. Nah ini dia, tungku jimat dibuat oleh Supriyanto. Kemudian yang kedua tadi apa? Singkatan dari tungku itu adalah energi hemat. Teknik pembakaran tungku meminimalisir penggunaan oksigen, Kemudian minimnya oksigen dapat mempercepat peningkatan suhu. Jadi kesimpulannya apa? Tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Ini secara garis besar ya. Dari awal kita membaca sampai kita buat kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok yang berada di awal paragraf. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Ini kesimpulan pelajaran kita hari ini. Dan setelah ini nanti teman-teman boleh dicatat tugasnya apa sebelum kita beranjak ke, kita coba nanti di ini ya. Itu latihannya ya. Itu 5C halaman 55 dan 56. Nomor 1 sampai 5 ditulis jawabannya saja, kerjakan ibu tulis. Ini kita selesai ya. Baik.
Baik, itu tadi materi atau bahan belajar yang telah dibuat oleh kita saksikan bersama. Selanjutnya, teman-teman, sebelum Ustaz lanjutkan ke sesi selanjutnya, teman-teman ada yang mau ditanyakan berdasarkan apa yang telah disampaikan? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, itu ada dua kemungkinan ya, sudah memahami atau bingung mau bertanya tentang apa. Saya berharap kalau tidak ada pertanyaan, semuanya sudah memahami apa yang disampaikan. Tapi untuk mengetahui memahami apa tidak, coba sekarang buka buku halaman 33. Coba dibuka halaman 33. Enggak, 32 maksud Ustaz ya. On fire, on fire. Udah kan? Pada kesempatan ini Ustadz minta ada salah satu di antara kalian yang berani membaca bacaan teks media cetak memasak dengan teknik wood fire. Siapa yang mau membantu membacakan? Ada? Kalau Ustadz sendiri nanti Ustadz yang mendominasi di room kita. Ustadz minta aja ya. Tadi sudah dibantu oleh Karan. Sekarang Ustadz minta dibantu oleh Jauza. Jauza. Jauza dibaca teks media cetak dengan judul memasak dengan teknik wood fire. Yang lain menyimak ya. Oke, silakan. Dibuka dulu. Jauza. Halaman 32. Ini nih. Ya. Tapi judulnya kan di sebelah. Iya betul ya. Oke, silakan. Oke, ini simak ya. Ya, betul. Memasak dengan teknik wood fire. Wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar tersebut terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan dan yang sudah kering dan tidak bergetah. Hal tersebut dilakukan karena kayu pohon rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Panas yang dihasilkan oleh teknik wood fire dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Oleh sebab itu, banyak koki internasional yang menggunakan wood fire sebagai teknik memasak andalannya. Menurut salah satu koki eksekutif internasional, Jacob Burrell, memasak dengan menggunakan teknik wood fire dapat menghasilkan aroma yang khas dan kematangan makanan yang pas. Hal itulah yang membuat masakan terasa lebih lezat. Contoh makanan yang dapat dimasak dengan teknik wood fire adalah pizza. Makanan dari Italia selain pizza, teknik memasak menggunakan wood fire juga cocok untuk sayuran segar dan seafood. Sayuran yang dimasak menggunakan teknik wood fire akan terjaga nutrisinya dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah. Sementara itu, seafood akan memiliki aroma lebih wangi setelah minyaknya dibakar menggunakan teknik wood fire. Masya Allah. Oke, luar biasa. Terima kasih kepada Jauza yang sudah dengan luar biasa dan bagus sekali ya membacakan sebuah teks dari media cetak yang berjudul memasak dengan teknik wood fire. Semua yang menyimak dari rumah itu jadi lapar ya, karena banyak yang disebutkan makanan yang bisa dimasak, pizza,
makanan segar, sayuran segar, dan seafood katanya. Nah, kenapa saya minta dibacakan ini? Karena ternyata untuk belajar menentukan ide pokok gagasan dalam sebuah teks itu, kita bisa menggunakan ini ya. Contohnya bagaimana? Pertama, tadi kita harus membaca dengan seksama. Kalau pertama kali kita baca kita belum memahami, belum bisa memahami apa yang kita baca, kita bisa membaca diulang ya. 2 kali, 3 kali, dan berkali-kali sampai kita paham. Nah di bawah, di bagian bawah itu sudah ada pertanyaan. Pertanyaannya sangat jelas sekali. Tuliskan informasi penting beserta kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf pada teks tersebut. Nah, kemudian lengkapilah peta konsep berikut berdasarkan informasi penting dan kata kunci yang kamu temukan. Ingat, yang pertama, kita mengetahui kata kunci itu dari pertanyaan dan biasanya berada di kalimat utama. Kalimat utama itu selalu berada, yang biasanya berada di kalimat pertama di setiap paragraf. Sekarang, sebelum kita masuk ke menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom itu, kita perhatikan dulu paragraf yang pertama. Wood fire merupakan salah satu cara sampai ke hal tersebut dilakukan karena kayu pohon rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Nah, kita sudah dapat memahami ya. Coba Ustadz minta Musyadi Rashid. Musyadi Rashid, halo. Ya, Tat. Apa kalimat utama paragraf pertama Musyadi Rashid? Kalimat utamanya apa? Di paragraf pertama. Wood fire. Itu judulnya ya. Oke, yang lain gimana? Ada yang bisa membantu? Ada nggak? Wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Iya, betul. Jadi kalimat utamanya berada di awal paragraf. Apa? Wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Jadi yang harus kita lakukan adalah menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Intisarinya apa? Intisarinya apa? Wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Wood fire ya, wood fire untuk memasak menggunakan tungku besar. Itu intinya ya, intisarinya. Lalu pengertian wood fire, lalu kita jawab. Boleh kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Di kolom itu kita jelaskan. Kita sudah dibantu oleh buku ini untuk menentukan sudah dibantu dengan pertanyaan apa pengertian dari wood fire. Nah, pengertiannya apa wood fire? Tadi Abdul Hamid Ibrahim sudah membantu Ustaz secara langsung, luar biasa. Kebiasaan lamanya sudah masih tetap bertahan ya, bisa membantu dengan secara langsung. Apa wood fire? Boleh kita jawab, boleh ditulis di buku ya. Pengertian dari wood fire adalah cara salah satu cara di paragraf pertama sama jawabannya ya. Salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menuliskan langsung di bukunya, jawabannya adalah salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Begitu ya. Atau teman-teman kalau tidak mau repot menulis dulu, boleh kalian garis bawahi. Ini adalah kolom 1 begitu ya. Pengertian dari wood fire adalah salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Itu yang pertama. Kemudian paragraf kedua. Kita sudah dibantu dengan pertanyaan kelebihan dari wood fire. Nah, kita akan berbicara tentang kelebihan. Kelebihan itu artinya yang akan kita gali, kita manfaatkan. Dari paragraf 2, panas yang dihasilkan oleh teknik wood fire dapat membuat aroma makanan menjadi lebih lezat. Oleh sebab itu, banyak koki internasional yang menggunakan wood fire sebagai teknik memasak andalannya.
menurut salah satu konfigurasional kelompok Burrell menguasai dengan teknik wood fire dapat menghasilkan aroma yang khas dan memasak yang pas. Hal itu yang membuat masakan terasa lebih lezat. Kelebihannya apa? Dapat juga ditemukan pada paragraf awal. Kelebihan dari wood fire adalah dapat membuat makanan, dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Nah, itu ya, betul nggak? Jadi, jawaban dari kolom yang kedua atas pertanyaan kelebihan dari wood fire itu adalah wood fire dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Jadi, teman-teman bisa menggarisbawahi di paragraf kedua itu. Di bagian dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat itu adalah jawaban dari kelebihan wood fire. Boleh digarisbawahi nggak apa-apa sebelum ditulis? Kelebihan wood fire itu adalah dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Kenapa? Penjelasannya di keterangan selanjutnya. Yang terakhir adalah contoh makanan. Oke, pertanyaannya sudah dibuat. Contoh makanan yang bisa dibuat dengan menggunakan teknik wood fire. Ada di paragraf ketiga. Dan tadi sudah dibaca oleh teman kita Jauza. Makanan yang bisa dimasak menggunakan teknik wood fire. Yang pertama adalah pizza. Oke. Yang pertama adalah pizza. Kemudian yang kedua apa? Selain pizza? Makanan Italia. Ya, masakan Italia, betul. Pizza masakan Italia. Kemudian masakan apa lagi selain pizza? Sayuran segar. Sayuran dan seafood. Ya, betul. Seafood. Sayuran segar dan seafood. Jadi ada 3. Kalau teman-teman sudah cepat menulis, boleh ditulis. Kalau teman-teman tidak cepat menulis, boleh digarisbawahi. Jawaban dari kolom ketiga itu adalah satu tadi pizza, yang kedua sayuran segar, yang kedua. Nah, ini nanti menjadi sebuah diagram alir atau menjadi sebuah tadi yang kita sebutkan bisa menjadi acuan kita untuk berbicara tentang apa teman-teman? Tentang teknik memasak dengan menggunakan wood fire dengan bahasa kita sendiri. Misalnya Ustadz sudah membaca dan menyimak apa yang sudah kita disampaikan Jauza. Jadi dengan kita mengisi kolom-kolom ini, kita bisa berbicara dengan bahasa kita sendiri. Contoh kayak Ustadz. Nah, teknik memasak wood fire adalah teknik memasak dengan menggunakan tungku besar. Kelebihan dari wood fire adalah wood fire dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Makanan yang dapat dimasak dengan teknik wood fire, salah satunya adalah pizza yang berasal dari Italia. Selain itu, bisa juga memasak sayuran segar dan seafood. Nah, itu kan bahasa kita sendiri kan? Nanti teman-teman juga bisa menggunakan dengan bahasa kalian sendiri yang bisa kalian pahami sebelum kalian mengucapkannya dan bisa dipahami oleh orang lain karena kalian lugas menyampaikan dengan bahasa kalian sendiri. Coba, ada nggak teman-teman yang bisa dan mampu berani mencoba memberikan seperti Ustadz tadi dengan bahasa sendiri setelah kita menentukan jawaban-jawaban dan menentukan kalimat utama dari paragraf ini. Siapa yang mau mencoba? Kayak Ustadz Arin. Arin bisa, Arin? Hah? Arin nampak kepalanya saja. Siapa yang bisa? Ada? Arin bisa? 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 1 anak banat, 1 anak aulat. Kevin ya? Kevin mau? Bisa? Enggak, Dad. Oh enggak. Kevin tidak mau. Penawaran Ustadz pagi ini dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Siapa yang mau? Silakan. Harga tertinggi dapat nanti. Ayo silakan.
Ya? Saya tunggu deh. Jangan tutup kameranya tapi ya. Rizky, bisa? Enggak. Ya, intinya begitu ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Jadi teman-teman bisa membuat bercerita, bisa mengungkapkan dari apa yang kita baca berdasarkan menentukan kalimat utama dan kalimat inti serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Demikian teman-teman ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ada hal-hal yang harus kalian pahami. Teman-teman sudah usah kasih tahu kemarin ya tentang AKM. AKM itu nanti ceritanya itu berlaku untuk kelas 5 SD. Jadi di kelas 5 SD ini nanti bakal ada yang namanya AKM. AKM itu apa? AKM itu adalah asesmen ketuntasan minimal. Kalau salah begitu ya. Kenapa Ustadz harus ada AKM? Karena di 2021 ini teman-teman nanti bakal diuji secara langsung di Dapodik untuk menjawab soal-soal yang langsung dari kementerian begitu ya, dari pusat begitu ya. Tapi tidak semua teman-teman mungkin nanti. Oleh sebab itu kita bersiap-siap. Jadi terbiasa dengan soal-soal. Coba sekarang kita coba saja ya, sebelum waktunya habis, masih ada 5 menit lagi. Oke, subtema 2. Kita pilih. Nah ini, buka halaman 55. Ini tugas kalian ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Ini tugas kalian ya teman-teman ya. Kita baca aja sekarang. Baca sekarang, nanti kalian jawab sendiri. Bacalah, sudah dibuka semua halaman 55? Ini tugas hari ini ya? Sudah? Kita bantu membaca ya. Bacalah tes berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor. Ini salah satu teknik kalian membaca dan cepat menjawab soal. Nah ya, kalau kalian bertemu dengan soal yang paragrafnya banyak, kalian boleh lihat pertanyaannya dulu. Kayak Ustadz barusan. Pertanyaannya apa sih? Oh, kalimat pokok. Pokok pikiran, maaf. Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor. Nah, begitu. Jadi kita fokus apa yang mau dicari. Oh, ternyata yang diinginkannya adalah pokok pikiran. Oh, jadi kita fokus ke pokok pikiran. Jangan baca teksnya dulu yang panjang lebar ya. Ini teknik dalam menjawab soal. Ini salah satu teknik ya. Baik, sekarang kalau sudah kita mengetahui soalnya, kita baca. Yang dimaukan soal itu adalah pokok pikiran dari teks di atas. Nah, sekarang kita lihat. Musim panas di seluruh dunia kini terasa lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan akan semakin parah pada akhir abad ini jika polusi karbon terus meningkat. Kalimat kedua. Kondisi ini akan saling terasa di kawasan perkotaan. Kalimat 3. Selain itu, pertumbuhan penduduk pesat dan pemanasan global dapat meningkatkan suhu daerah perkotaan hingga mencapai titik yang membahayakan kesehatan dan perekonomian penduduknya. Saya sengaja membaca semua agar teman-teman dapat memahami dan membedakan dari intonasi dan dari mimik yang Ustadz baca, begitu ya. Sebenarnya dari sini kita sudah dapat menentukan dari mana pokok pikiran pada kalimat ini. Di mana? 1, 2, 3. 1. Oh, betul ya. Oke. Kenapa? Karena sana sudah sangat jelas ya. Ini tugas kalian sebenarnya, tapi Ustadz bantu untuk mereview. Nanti kalian kerjakan sendiri. Karena kalimat utama apa? Karena kalimat yang lain itu adalah memperjelas dari kalimat yang pertama. Belum. Maksud kata polusi. Nah, ini ya. Maksud kata polusi dalam paragraf tersebut adalah polusi itu apa? Ini merupakan kata sulit yang kita temukan. Benar nggak? Karena kita tidak langsung dapat mencerna kalimat kata polusi dalam paragraf yang kita baca. Polusi itu tergantung dengan konteks kalimatnya apa saja. Sehingga kita dapat menentukan maknanya.
Jadi teman-teman boleh nanti lihat kamus, boleh juga searching, nggak apa-apa. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ketiga. Nah, kalian gunakan kalimat tanya apa untuk membuat pertanyaan pada kalimat 3. Bisa dengan menggunakan apa, bagaimana, tergantung dengan penggunaan kalimat tanya setiap kalimatnya ya. Kemudian berdasarkan tes tersebut, apa yang dapat menyebabkan meningkatnya panas saat musim panas? Ada di kalimat mana tadi? Jadi jawabannya itu yang menyebabkan meningkatnya panas saat musim panas adalah, kan begitu ya. Kemudian 5, buatlah sebuah kesimpulan. Nah, ini yang barusan kita lakukan. Sebelum kalian membuat kesimpulan, kalian tentukan kalimat utamanya di setiap paragraf. Demikian dari Ustadz ya. Karena waktu kita sudah last minute ya, less than 1 minute. Kita tutup saja karena mungkin tidak ada pertanyaan. Setelah ini Ustadz titip link ya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bentar lagi. Selamat belajar ya teman-teman. Waalaikumsalam.